Wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Fadil di sini di mata pelajaran TIK kelas 4. Ya, hari ini kita akan membahas materi bab yang ketiga, menyimpan dan membuka dokumen. Ya, media penyimpanan data yang pertama. Media penyimpanan data bisa diartikan sebagai alat atau media yang digunakan komputer untuk menyimpan pengetikan atau hasil kerja atau berupa file, baik itu berupa gambar, musik, video, dan lain-lain. Ya, berikut merupakan jenis dari media penyimpanan data. Yang pertama ada hard disk, kedua ada disket, ketiga ada CD dan DVD, yang keempat ada flash disk, yang kelima ada web atau cloud. Sebelum kita berlanjut ke jenis media penyimpan data, pertama kita lihat dulu satuan besaran data pada komputer. Nah, satuan besaran data ini menjadi alat ukur besar ukuran sebuah file atau berapa kapasitas atau daya simpan dari sebuah perangkat penyimpanan. Biasanya semakin besar daya simpan perangkat penyimpanan tersebut, biasanya harganya akan makin mahal. Atau semakin besar ukuran dari sebuah file akan memakan tempat atau kapasitas dari sebuah perangkat media penyimpanan. Satuan besaran data yang pertama ada kilobyte. 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte. 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte. Di atas megabyte ada gigabyte. 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte. Di atas gigabyte ada terabyte. 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte. Di atas terabyte ada petabyte. 1 petabyte sama dengan 1024 gigabyte. Selanjutnya ada jenis hard disk. Jenis hard disk terbagi menjadi dua, yaitu hard disk internal dan hard disk eksternal. Hard disk internal berada di dalam CPU, tempat menginstal software dan program, dan juga tempat menyimpan file berupa hasil ketikan misalnya. Kedua, hard disk eksternal, yaitu hard disk yang berada di luar CPU yang sewaktu-waktu bisa dapat kita hubungkan ke komputer. Selanjutnya ada SSD atau solid state drive yang merupakan pengembangan teknologi dari hard disk. SSD bisa dianggap sebagai versi canggih dari USB flash drive atau flash disk dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan fungsi sebagai pengganti hard disk yang selama ini kita gunakan pada perangkat komputer. Jadi SSD adalah perangkat elektronik yang berfungsi menyimpan data seperti hard disk, namun konstruksi dan bentuk teknologinya seperti flash disk. Jenis SSD diantaranya ada SSD M-SATA, SSD M.2 SATA, dan juga SSD M.2 NVMe. Berikut perbandingan hard disk dan juga SSD. Ya, komponen pada SSD dan hard disk tentu saja berbeda karena teknologi yang digunakan juga berbeda. Sebagai contoh, daya listrik yang digunakan SSD jauh lebih kecil daripada hard disk. Harganya tentu saja lebih mahal SSD dibandingkan hard disk karena menggunakan teknologi terbaru. Kapasitas pada hard disk dan juga SSD pun berbeda. Ukuran pada atau kapasitas pada SSD saat ini lebih kecil dibandingkan dengan hard disk yang sudah mencapai 6 bahkan 10 terabyte. Sedangkan pada SSD teknologinya baru sampai 1 dan juga 2 terabyte saja. Sebagai contoh perbandingan lain yaitu waktu booting atau waktu menyala komputer pada komponen yang menggunakan SSD jauh lebih cepat dibandingkan hard disk. Jika pada hard disk membutuhkan waktu 40 detik, pada SSD hanya membutuhkan waktu booting sebanyak 13 detik. Selain itu, kebisingan pada saat proses bekerja juga jauh lebih senyap pada SSD karena tidak ada gesekan pada komponen yang bergerak di dalamnya. Pada SSD juga tidak terdapat getaran seperti pada hard disk ya, yang menggunakan piringan pada
komponen di dalamnya. SSD juga tidak menghasilkan panas seperti hard disk ya, karena ada gesekan pada piringan di dalamnya. Kecepatan baca dan tulis pada SSD juga jauh lebih cepat dibandingkan dengan hard disk. Oleh karena itu, laptop dan komputer keluaran terbaru lebih banyak menggunakan teknologi SSD dibandingkan hard disk sebagai perangkat penyimpanannya. Perangkat penyimpanan selanjutnya yaitu disket, ya, merupakan media penyimpanan yang kapasitasnya paling kecil, yaitu hanya 1,44 MB. Karena daya simpannya sedikit, media penyimpanan ini sudah sangat jarang digunakan lagi. Selanjutnya ada CD atau DVD. CD atau DVD merupakan media penyimpanan yang berbentuk piringan. CD dan DVD memiliki bentuk yang identik baik ukuran maupun bentuknya. Namun DVD memiliki daya simpan yang lebih besar yaitu 4,7 GB, sedangkan CD hanya 700 MB saja. Selanjutnya ada flash disk ya. Flash disk merupakan media penyimpanan yang saat ini paling banyak digunakan oleh orang ya, karena memiliki daya simpan yang beragam mulai dari 4 sampai dengan 512 GB. Karena penyimpanan dan kapasitasnya yang beragam, pengguna dapat memilih ukuran sesuai dengan kebutuhannya pada saat membeli. Selain itu, ukurannya pun sangat kecil ya, sehingga memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Perangkat penyimpanan selanjutnya yaitu web atau cloud drive ya. Biasa dikenal dengan cloud storage, yaitu media penyimpanan file berbasis online atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk akses datanya. Menyimpan file menggunakan cloud storage kini menjadi lebih banyak diminati karena berbagai alasan. Kita tidak perlu khawatir dengan serangan virus atau kerusakan seperti yang biasa terjadi saat kita menyimpan file melalui flash disk atau hard disk. Selain itu, karena seluruh data disimpan di dalam server, keamanannya pun jauh lebih terjamin dan juga tidak mungkin hilang. Data yang kita simpan juga dapat diakses sewaktu-waktu. Tambah lagi, data juga dapat diakses melalui perangkat gadget apa saja asalkan terkoneksi dengan internet. Ya, langkah selanjutnya setelah kita selesai mengetik dokumen yaitu menyimpannya ke media penyimpanan agar kita dapat membuka kembali file yang telah kita simpan di lain kesempatan ya, untuk dilakukan proses edit atau perbaikan jika terjadi kesalahan. Nah, langkah menyimpan dokumen yang pertama caranya yaitu dengan mengklik icon save ya yang berada di toolbar. Ya, icon save bentuknya seperti gambar disket ya. Nah, adanya di pojok kiri atas. Kita klik, lalu kita cari lokasi penyimpanannya. Selanjutnya ketik nama file yang kita inginkan seperti di sini. Setelah kita selesai mengetik nama file, klik icon save. Nah, selain dengan menggunakan icon toolbar, kita juga dapat menyimpan file yang kita atau menyimpan dokumen yang kita ketik dengan menekan tombol Ctrl dan huruf S.
membuka dokumen dilakukan dengan cara mengklik menu utama, yaitu menu File, lalu klik Open, lalu pilih lokasi di mana dokumen tersebut kita simpan. Atau bisa juga dengan mengklik menu Resend yang berada di menu Home. Ya, di menu Resend ini terdapat beberapa dokumen yang telah kita buka sebelumnya ya. Atau cara lain membuka dokumen yaitu dengan cara menekan tombol CTRL dan juga huruf O. Nanti tinggal kita cari di mana lokasi kita menyimpan dokumen yang sudah kita simpan sebelumnya.